Pak Umar, selamat siang Pak Umar. Selamat siang, Pak. Pak Umar dulu anak buahnya Morris. Pak Morris. Iya. Kapan itu? 1 tahun yang lalu, Pak. 1 tahun yang lalu. Iya. Itu sistem kerja dengan Pak Morris itu gimana? Saya disuruh kerja, dikasih modal, Pak. Mhm. Dalam per kubik itu dikasih 50.000. Per kubik. Iya. Itu mendatangkan tenaga kerja dari mana? Dari Sambas, dari Rasau, Berapa orang itu? sekitar 200-an, Pak. 200-an orang. Iya. Lokasi kerja di mana Pak Umar? Daerah Gunung Palung, Pak. Tepatnya Di Sungai Ragi. Sungai Ragi Iya. dan Sungai Pasir. Sungai Pasir. Iya. Itu sempat kerja di dalam berapa lama Pak? Sekitar ya kurang lebih 1 tahun, Pak. Ada masalah dengan petugas selama kerja? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Iya. Terus Bapak kenapa berhenti dari Pak Morris Pak? Karena waktu itu pas kebetulan ada tim dari Mabes datang, Iya. ya Pak Morris bilang istirahat dulu sementara. Iya. Terus? Saya juga mau kerja tak berani. Mhm. Karena kalau tidak ada perintah dia, saya juga tidak kerja, Pak. Iya. Karena permodalan semuanya dari dia. Bapak diperintah Pak Morris langsung atau kaki tangannya? Pak Morris langsung, Pak. Pak Morris langsung. Iya. Selain Pak Morris langsung berhubungan dengan Bapak, Bapak berhubungan nggak sama anak buahnya? Iya, Rinto, Rinto sebagai apa? wakil lapangan, Pak. Oh, orang lapangan ya. Iya, orang lapangan. Kemudian siapa lagi? Bambang, Pak Bambang sebagai apa? bagian pembikinan nota kayu, Pak. Oh, yang bikin locklist kayu. Iya, lukis. Kedudukannya di mana, Pak? Waktu itu masih saya kerja itu di Matan, Pak, di Jemai. Jemai ya. Iya. Sekarang posisi Pak Bambang ada di mana? Di somelnya, Pak. Di somel Pak Morris. Di Gandualan. Iya, dengan Robin, apa? Robin sebagai apa dia? Itu manajer, Manajer apa dia? wakil dari Pak Morris. Oh, keuangan ada? Ya, keuangan. Keuangan. Jadi Pak Rinto itu lapangan. Iya, Jadi Bapak berhenti. berhenti, Pak. Setelah berhenti Bapak masih dikasih duit nggak? Enggak lagi, Pak. Terus Bapak ditangkap karena apa? Nah, itu yang anehnya tuh, Pak. Begitu saya ini berhenti dari Pak Morris, saya coba-coba karena saya ini kan orang nggak punya, Pak. Mau beladang, belum waktunya. Ya. Jadi saya kumpulkan kayu, terutama saya ini kan tak punya rumah, Pak. Mau bikin rumah dan juga separuhnya mau dijual ke lahan transmigrasi Iya. untuk makan hari-hari. Tahu-taunya Pak saya ditangkap. Bapak ada dengar informasi bahwa Bapak ditangkap itu karena Pak Morris yang suruh. Menurut informasi Pak Morris yang suruh, Pak. Siapa yang kasih tahu? Yang kasih tahu itu si ini, Pak, si Putu. Pak Putu. Iya, Kasih tahu ke Bapak langsung atau bukan dengan kawan saya, Pak. ke Pak Arif? Iya, Pak Arif. Ya. Karena Bapak dituduh Mengambil kayunya kan. mengambil kayunya. Iya. Tapi Bapak tidak merasa pernah ambil kayu? Saya tidak merasa mengambil kayunya, Pak. Karena kayunya yang menjaga itu si Rinto itu, Pak. Rinto yang jaga Iya. ya? Posisi kayunya ada di mana, Pak? Waktu itu posisi kayunya di Sungai Piansap. Ya, Sungai Piansap ya? Iya, Pak. Rinto yang jaga. Rinto yang jaga, Pak. Rinto itu anak buah dia langsung? Anak buah langsung, anak buah Morris langsung. Oke, kemudian Bapak kan ditangkap bersama-sama Pak Dola. Iya, Itu Pak Dola juga anak buah Pak Morris? iya sama. Itu bagian apa Pak Dola? Sama seperti saya, Pak, bagian lapangan disuruh mencari orang. Cari orang. Iya. Terus Pak Dola ditangkap karena apa itu? Karena kayu juga, Pak. Kayu juga. Iya. Tapi sewaktu Pak Dola kerja untuk Pak Morris, Itu Pak aman-aman aja. aman. Iya, Bapak kerja sama Pak Morris aman juga. aman. Malah kerjanya di Gunung Palung lagi. Iya. Jadi gimana perasaan Bapak sekarang? Saya sangat kecewa, Pak. Kenapa saya yang bekerja untuk bikin
pondok ladang aja ditangkap Pak. Sedangkan orang yang cukong-cukong besarnya dia dibiarkan bebas sampai saat ini. Siapa saja cukong-cukongnya yang Bapak tahu? Ya seperti Morris, Angwan, Abbas, Pauji, Ati, Ujang Belacan, Asen. Asin, Iya. Haji Mahali tidak masuk. Iya sama Pak, sama. Sama, Karena ya. dia punya somel. Kemudian satu, Pak Abbas seorang mana Pak? Orang Melanau Pak. Melano. Iya. Ada di Melano? Ada di Melanau. Pak Angwan? Di Melanau. Tapi dia bukan orang Melanau Pak. Orang mana itu? Kalau nggak salah orang Pontianak. Terus Ati? Ati orang Melanau Pak. Melano. Pak Pabji? Orang Melanau juga. Itu semua tidak ditangkap. Tidak ditangkap. Dan kayunya lancar-lancar aja? Lancar-lancar aja Pak. Sepengetahuan saya Pak selama ini, makanya saya berani ikut-ikutan istilahnya untuk pertama untuk bikin pondok lah yang jelas tuh Pak. Nah, karena mereka itu aman-aman aja, Ya. walaupun lewat kayu enggak diganggu-ganggu. Sedangkan saya ini bukan dilewatkan Pak, baru mau rencana udah ditangkapin. Udah ditangkap. Iya. Hubungan para bos dengan petugas bagaimana Pak? Itu sih saya belum tahu pasti Pak. Belum tahu ya? Iya belum tahu pasti. Cuman yang jelas kenapa mereka itu bisa bebas-bebas saja, sedangkan bukan tidak tahu Pak. Semua itu tahu. Karena saya selama 7 tahun di Melanau itu saya melihat sendiri. Jadi selama ini kan ada juga sekali-kali operasi. Jadi yang ketangkap siapa aja itu? Ya yang ketangkap paling-paling orang-orang kecil seperti saya ini Pak, yang mau makan juga kesusahan. Kalau yang cukong-cukong besar tuh enggak ada Pak, enggak ada yang ketangkap. Nggak ada ya? Enggak ada. Jadi harapan Bapak apa? Ya sama saya mohon dengan pemerintah. Saya mohon keadilan lah. Jangan rakyat kecil seperti kami-kami ini, contohnya macam saya, untuk rumah pun tidak punya, ditangkapin. Nah, sedangkan cukong-cukong yang besar bebas-bebas saja. Jadi saya mohon keadilan yang seadil-adilnya lah Pak.